Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aryani Wahid dengan NIM 204010235 dari kelas EQ1I. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang telah saya buat dengan judul Lingkungan dan Budaya Organisasi. Dalam ilmu manajemen dijelaskan pentingnya lingkungan dan budaya organisasi yang merupakan suatu cara bagi manajer dalam melaksanakan kegiatan manajemen untuk mencapai tujuannya dan beradaptasi dengan lingkungan organisasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menemukan sumber daya organisasi, yang kedua menemukan klasifikasi sumber daya organisasi, yang ketiga menemukan metode yang digunakan dalam disiplin ilmu manajemen. Baiklah, saya akan masuk di pembahasan. Yang pertama itu lingkungan dan budaya organisasi. Dalam lingkungan budaya dan organisasi itu terbagi tiga. Yang pertama, organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Yang kedua, lingkungan internal organisasi. Dan yang ketiga adalah lingkungan eksternal organisasi. Saya akan menjelaskan sedikit dari organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Organisasi merupakan bagian dari lingkungan dan masyarakat. Faktanya, sebagai contoh, perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan untuk merekrut pekerja dengan memprioritaskan masyarakat tempat mereka beroperasi. Selain sebagai tanggung jawab sosial, ini juga sebagai upaya meningkatkan daya beli masyarakat. Organisasi tidak dapat mengabaikan bahwa mereka adalah bagian dari lingkungannya. Nah, yang kedua itu lingkungan internal organisasi. Dalam lingkungan internal organisasi terbagi dalam beberapa bagian. Ada pemilik, ada tim manajemen, ada para anggota atau para pekerja, dan lingkungan fisik organisasi. Nah, yang ketiga itu lingkungan eksternal organisasi. Nah, dalam lingkungan eksternal organisasi ini juga itu terbagi beberapa. Yang pertama ada pelanggan, ada pesaing, ada pemasok, dan ada partner strategi dalam lingkungan eksternal organisasi. Dalam lingkungan eksternal organisasi ada yang dimaksud dengan makro perusahaan. Makro yang merupakan makro perusahaan itu ada reguler atau pihak yang menciptakan kondisi dua aktivitas bisnis. Yang kedua ada pemerintah, yaitu partai politik dengan tingkat legitimasi politik tertentu di suatu negara. Yang ketiga itu masyarakat. Masyarakat itu semua pihak yang bukan merupakan bagian dari lingkungan tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan yang bagian yang kedua yaitu lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Dalam lingkungan internasional dan kegiatan bisnis itu terbagi tiga. Yang pertama, lingkungan internasional. Yang kedua, berbagai bentuk bisnis kegiatan. Yang ketiga, faktor-faktor terkait dalam bisnis internasional. Lingkungan internasional dapat menjadi peluang dan tantangan atau ancaman bagi perusahaan. Perusahaan perlu memahami lingkungan internasional, apalagi jika perusahaan beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Maka, perubahan daya saing global akan semakin dilihat sebagai kenyataan yang tidak dapat disangka. Yang kedua, berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional. Adapun bentuk kegiatan bisnis internasional itu yang pertama kegiatan ekspor impor dalam pasar, yang kedua lisensi, yang ketiga partner strategi, dan yang keempat adalah investasi langsung, diantaranya melalui berupa pendirian anak cabang perusahaan di berbagai negara.
Yang ketiga itu faktor-faktor terkait dengan bisnis internasional. Adapun faktor-faktornya yaitu yang pertama, kontrol dalam perdagangan internasional, yang kedua, bisnis komunitas ekonomi internasional, dan yang ketiga adalah perbedaan budaya antar negara. Yang keempat itu budaya organisasi dan kegiatan bisnis. Kesimpulan dari makalah ini adalah setiap organisasi termasuk organisasi bisnis akan menghadapi lingkungan di mana setiap aktivitas dilakukan. Lingkungan organisasi dapat berupa lingkungan internal, lingkungan eksternal mikro, dan lingkungan eksternal mikro. Budaya organisasi pada dasarnya adalah nilai atau norma yang diyakini organisasi dalam mencapai tujuannya. Organisasi bisnis akan berhadapan dengan lingkungan organisasinya, termasuk lingkungan secara langsung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas organisasi bisnis, dan lingkungan secara tidak langsung berhubungan dengan organisasi bisnis. Pada dasarnya, etika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanggung jawab moral yang berkaitan dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.